diamankan bersama dengan Yepeling dan juga Hayabusa. Template ban yang dilakukan terhadap Onyx Esports, dan Onyx Esports masih membutuhkan global presence. Your team is Karena banning. bisa kita lihat ternyata kali ini Lancelot yang sudah diamankan tidak terhadap Esmeralda tapi terhadap Lan Aselada pembawa. Respect terhadap Lancelot, tapi akan membuka suatu pertanyaan baru lagi karena RQ pastinya mereka bisa dapetin kesempatan untuk menggunakan Esmeralda sebagai first and second pick mereka nantinya. Karena rata-rata kalau kita tahu Paquito sering kali menjadi first pick Your dan team is picking. ya ini seharusnya masih untuk Paquito sendiri. Sedangkan Esmeralda akan menjadi kunci utama untuk RRQ di tangan Simkah nanti. Paquito, Esmeralda terbuka bersama dengan Jauhead dan juga Matilda. Kali ini dari tim Arkeoshi terserah mau mengarah ke mana, template gameplaynya sudah berbeda. Karena mungkin data-data sebelumnya kali ini bisa saja dipakai kembali, bisa saja tidak. Yes, gak hanya player aja yang harus tetap semangat, kita juga para caster dan analis harus tetap semangat. Bro, masih semangat? Masih semangat? Lemes sekali, bro. Lihat muka gua, semangat banget. Iyalah. Oh, masih semangat? Masih dong. Masih dong. Baru jam berapa? Baru jam berapa? Ya, masih Biasanya pagi. jam segini sudah mulai bernyanyi, om gua. Tapi itu dia Uranus kembali menjadi kunci bersama dengan Matilda ternyata. Tapi kalau gue ngeliat Uranus ini, apakah Esmeralda bisa melawan Uranus? Karena ini terbuka banget untuk bisa diamankan oleh Onyx. Cuman pasti dari Onyx berpikir, ini pancingan bukan? Pancingan untuk hero yang bakal dipick ya. Ya, karena Uranus ya bisa menjadi lawan untuk Esmeralda. Plus Matilda juga masih kasih shield bisa dimakan oleh Esmeralda sendiri. Ya, Esmeralda menurutku adalah salah satu solid pick itu bersama dengan Parsha. Selina keluar. Selina keluar. Ini momen cepat. Nathan. Selina Nathan. Oke. Berbeda dari pion-pion di papan catur sebelum-sebelumnya. Ini gue gak tahu sih, ini lebih entah ini adalah draft atau ya strategi rahasia, senjata rahasia dari Onyx, atau justru ini malah gambling yang kita nggak tahu resikonya bakal kayak gimana. Dari Rere yang sudah mungkin lebih nyaman dipakai sama playernya di game sebelumnya, kayak nggak beda jauh kan dari tadi. Ya. Ini kayaknya ya gameplaynya, roamernya akan di tangan seorang Selena. Dia bakal ambil Parsha, kemungkinan besar. Atau karena ini, Your lihat. team is Wah ini serem banning. sih. Ada Karina juga yang bisa dimakan oleh Selena. Selena bisa makan Karina. Kalau dia nggak dapat Parsha di band, bisa jadi Kaja. Tapi kalau misalnya Siapa yang ambil aja? Drian? Rian. Iya, Jadi Romer Selena. roamer Selena. Kajanya damage. Kaja damage untuk seorang Karina. Kalau Parsanya nggak di-ban, tapi Your Cecilian team is setelah banning. diamankan, mereka ternyata nggak bisa menembus ke arah belakang. Agak sayang nggak sih? Kayak terlalu banyak single target itu. Iya, itu dia problemnya. Butuh Kayak butuh AOE-nya atau butuh sisi ya. Butuh Iya. sisi area ya. Sisi area mungkin bisa saja. Ketika dengan template seperti ini, berarti sisi sampingnya ya, yang bisa kita bilang harus memberikan. dia yang dikuatin nih. Iya, dikuatin buat dari sisi AOE-nya. sampingnya. Ya, ada beberapa sih sebenarnya Khalid masih masuk di sini. Khalid Your buat lawan team is Uranus banning. tadi masih menang Di-ban level ternyata. juga. Parsha di band. Iya. Oke, Parsanya gue dihilang. kira pengen dilepas juga karena kan ketika dia lagi angkat untuk Feather Extract, Iya. bisa ditarget dengan Selena. Kan lagi dia, sebenarnya memang bisa di cancel, bisa sekali 2 kali kena dulu, terus wings by wings ke belakang. Percaya. Oke, last bet Team is ekspor untuk musuh dari Karina sendiri. Goxman. Oke, ini dia. Gue kalau lihat apa banning face-nya dari anak-anak karena gitu bener-bener kayak ini bener-bener kayak lu respect sama lawan lo, men. Kayak lu tahu di game-game awal lu kesusahan sama Aldos, sama Yesun Shin, sama Cecilian, hilangin semua. Buang semua. Expo bahkan untuk counternya dari seorang Karina itu sendiri. Iya, benar. Nggak mau sama sekali, dan lihat pusing semua pala dari Pusing pala. semua sakit Pala gua kepala, juga pusing. pala Halo, penat. ini AC ke kepala kita dari tadi, halo. Yang dikerok pala gue jidat gue ntar. Oke, satu pick yang sangat menentukan, dua gameplay dari tim Onyx Esports. Ruby tidak mau bermain dengan Ruby karena ini Matildanya masih bisa dipakai di sisi lain, dan Jangan lagi. canggih lagi.
Jangan lagi. Untuk high ground defensif karena yang terakhir maksudnya nggak ada lagi. ya mungkin masih ada Lilia. 1, 2, 3, 4. Masih ada Lilia. Masih ada Lilia. Masih ada Lilia. Ini semuanya magic. Radiant Armor. Iya juga. 4 biji loh. 4. Dan mereka juga udah punya Nathan. Jawaban dari tadi di game yang sebelumnya adalah Untuk Uranus kan? untuk Uranus. Iya. Ya. Di persekali tweet gitu. Nah, Lilia masih ada. Seperti yang Ranger Mas bilang. Esme pun juga masih ada. Esme. Wah, terlalu milih sih Beda Esme. nih. Oke. Benedetta cewek. Cewek, Cewek dengan Cewek atau Suns? cewek. 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 Sebentar, kenapa? Oh, Popol Kupa. Popol Kupa cewek berarti. Oke, Popol Pak. Kupa cewek. Benenya Trian. Drian nggak? Drian main Nathan. Nathan. Ring Jadi of Sunsnya Game. Benedetta. Iya. Puzzle ya di sana, teman-teman. Dan last, ini dia. Last pick marksman kah untuk Bang Sin atau justru hero yang lebih mengejutkan lainnya yang akan dikeluarkan dari sang raja dari Alex segala. Balmond. Brody. Wow. Marksman Brody. Oke. Bang Shin. Oke, kali ini ada satu yaitu Popol dan Kupa. Salah satu dari perusahaan PT Bongkar Turret Sejahtera. Apakah cewek mampu melakukannya dengan baik tugas-tugas yang dia miliki? Yes, benar banget. Sembari menunggu masuk ke Land of Dawn, kita juga ingin menyampaikan seluruh fans untuk Sonic atau Anarchy Kingdom. Satukan kekuatan kalian, berdoa bersama-sama untuk tim kesayangan kalian. Karena ini adalah last game. Best of One Series, satu game terakhir untuk mendapatkan kemenangannya di MPL ID season yang ke-8. Yes, benar banget. Untuk Anarchy Kingdom, Sobat Onyx, ramaikan di kolom komentar, pecahkan, share, dan jadilah saksi siapa Raja Galaksi di MPL Season 8 kali ini. The Royal Derby, penantian terakhir, darah terakhir, inilah poin terakhir untuk mereka dapatkan. Yes, yes, yes. Inilah dia Land of Dawn dan masih dipandu dengan warnet emas. Wawa Cornet Ranger Ranger emas. Emas. Alright. Kenapa gua agak ragu ngomong warnet emas tadi ya? Mikir dia, mikir. Warnet emas. Anda sudah lelah mungkin waktu nge-draft tadi. Iya. Oke. Gue jadi inget Albert kalau ngomong warnet soalnya. Alright, sedangkan itu kita bisa lihat ternyata Butos yang menggunakan satu buah Benedetta berbanding terbalik dengan apa yang kita pikirkan. Bahkan di depan sana ada seorang Sans yang menggunakan Nathan dan cewek. Boots yang pakai Benedetta Iya, ternyata Bus. Interesting. Di sini bahkan cewek yang harusnya mengungguli dengan adanya dua keuntungan. Orang di sana dia bahkan kita bilang tidak sangat maksimal untuk early-nya. Yes, sudah dipasang untuk trap ya, belum level 2. Belum ada episode hero dari seorang Keyboy. Sin hanya mencoba untuk membersihkan minion nih, mencoba untuk menggoda, kena. tapi kita lihat terkena di sana dan bahkan langsung terkena trap juga. Saja sekarang ada First Blood. Keyboy yang menunjukkan kalian nih bermain Selena dan langsung mendapatkan 1 poin pentingnya dia dapat top lane. Alright, itu dia cukup lumayan menyebalkan ketika mencoba untuk fokus laning phase, tapi ternyata ada Lele dan bahkan Bus bakal coba ditumpangin kah? Albert masih mau lebih menuju ke arah dalam sana, tapi Albert memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tidak mau memaksakan keadaan walaupun di sisi lain Bus udah sekarat karena Bus masih punya execute. Benar. Itu dia yang berbahaya. Yes, agak berbahaya kalau misalkan terlalu nebeng banyak dari bahkan di sini. Oh my lord, Sans! Dan bahkan dia dapat lane double kill dari salah Sans dan langsung didapatkan lagi Kipo. Ini dia strategi rahasia dari tim Landak Esports, hanya menggunakan Selena mereka kocar kacir dari sang raja dan segala raja menuju ke arah turtle. Mungkin ini adalah space yang terbuka untuk mereka. Apakah bisa didapatkan? Dan harusnya sih bisa didapatkan. Di bawah menit 3, PT Bongkar Turret Sejahtera kali ini telah berhasil mendapatkan satu bantuan dari bottom lane dan juga dengan Turtle. Rian mencoba one by one situation, tapi Albert tidak mau lebih. Albert Bapen lagi dan lelenya kena. Lelenya mengerikan. Ini lele bukan sembarang lele. Yes, yes, dan lihat playnya masih mencoba untuk melakukan tugasnya dan bahkan benar-benar sangat berbahaya. Di rumput mana ada trapnya, di bagian mana bakal ada lelenya berterbangan. Finn langsung mendapatkan satu trapnya, mencoba untuk membersihkan semua vision dari episode trap seorang Keyboy yang benar-benar ini rusuh banget sih dia, benar-benar mobilitasnya dan bahkan menuju ke Orange buff juga dari seorang Selenanya, mengganggu pergerakan dari sang raja dari Anarchy Oshi. Masih mencoba untuk move lagi ke arah bottom lane-nya, Sin yang mencoba untuk mencari stack.
Satu hit lagi, ultimate dilakukan. Teleport memory. Kalau kata Ranger Emas, almost is never enough. Hampir tidak pernah cukup, tapi saat masih mau lebih di depan sana. Super position miss dan entropy ke depan sudah akan menjadi pilihan dan ternyata Jiggle akan sedang doang jago Jiggle. Saat seorang diri kan yang mendapatkan play. Oh my god, di Jiggle dengan sangat amat tenang dari Bang Sin dan Bang Seven sekarang. Dan Keyboy-nya juga sekarang masih ada trigger ke arah belakang. Lihat ada Clay, mau kemana Keyboy? Dan langsung diamankan begitu saja. Selenanya tidak boleh jalan-jalan ke arah top lane. Tapi lihat PT bongkar turret dari seorang Calvin Winata. Oh my god, kali ini cewek sepertinya akan menjadi CEO dari PT Bongkar Turret Sejahtera di MPS Season 8. Bahkan di tengah sana, Drian Dasa, kawasan keluarga Jam, dan bahkan di sisi lain, tempat memori untuk clear minion saja, membuat Drian harus mundur kembali. Yes. Udah detik lagi untuk Turtle akan muncul R7. Masih cukup tipis tampaknya badannya di sana. Sudah dijaga untuk rumput yang paling penting di arah Turtle Pit-nya. Udah ada Selena, udah ada Drian juga terkena bisa Lero. Masih mencoba untuk bertahan Albert-nya. Masih ada Matilda juga. Langsung di cover begitu saja. Belum ada ultimate dikeluarkan. Masih mencoba untuk menjaga Turtle-nya. Dan harusnya di sini Onyx yang akan lebih unggul untuk mengamankan Turtle-nya. Karena tampaknya dari Albert dia tidak mau mengkontes dan langsung memberikan begitu saja Turtle-nya ke Sans. Ini tamparan buat Sans sih. Di bottom lane tadi itu tamparan buat Sans banget karena Sans tidak boleh seperti itu lagi kalau dia ingin memantapkan diri karena lihat Albert datang covernya cukup cepat bahkan di arah top lane sana para pemain dari tim Onyx mereka dapetin keunggulan banyak di arah bottom lane juga di sisi lain arah Kyoshi tertinggal 2.500 di menit yang keempat opung. Iya, dan Hunter Strike untuk Sans. Dan sebagaimana kita tahu tadi 4 menit kurang ada Blade of Despair untuk cewek. Yes, dan tampaknya Meteor Shower hanya untuk membersihkan minion saja. Albert sudah move ke arah tengahnya. Benar-benar 2 turret di arah sampingnya. Itu dihancurkan dengan sangat-sangat cepat. Dan lagi-lagi arrow-nya connect. Trap-nya juga sudah di-connect. Tapi dan Albert-nya tidak takut melawan Boots. Masih mencoba untuk saling mencolek satu sama lain. Dan ini early game-nya sih. Benar-benar strategi yang dilakukan oleh anak-anak Oni. Dan bahkan Finn terlalu terbang jauh ke depan. Dikelas stansinnya. Ultinya mana tuh dapat memorinya. Belum dikeluarkan sama Albert-nya juga langsung masuk ke arah tengah. Adriana sekarang masih bisa untuk dapetin satu poin kill lagi. Tapi lihat Boots-nya mencoba tolak sama Reblow. Dan bahkan terkena stun. Masih bisa cabut lagi dan lagi di arah belakang. 2 player plus 1 turret di arah tengah harus ditumbangkan. Terdobrak lihat di arah mid lane sana satu turret yang mahal sudah hilang dipecahkan oleh para pemain dari tim Kyoshi dengan ada satu bom momentum. Albert mencoba untuk memasakkan seorang cewek dia telah diberikan tapi ternyata hilang hampir saja tapi telat sedikit untuk berubah menjadi sebuah serigala yang galak. Yes, masih 5 detik cooldown-nya tadi dari Retribution seorang Albert. Tidak bisa untuk nge-slow dan bahkan memberikan damage-nya. Dan berhasil untuk lolos. Dan ini dia, Vince. Next time, jangan lupa untuk teman-teman langsung vote aja. Karena kalian berkesempatan untuk dapetin skin spesial. Atau skin yang keren-keren. Download langsung snack video. Karena ada Ranger Emas lagi Pargoy juga di sana. Nggak tahu. Oke. Wow, what happened now? Advantage dari Onyx Esports yang tadinya berhasil dengan cepat untuk mendapatkan 2 taret kan yang agak sedikit dinetralkan. Iya. Dengan hanya 1 positioning tadi dari RRQ, jadi mereka harus lebih berhati-hati. Wah, ini timingnya juga agak sedikit kurang pas. Clay, dia dapetin purple buff ternyata lagi-lagi Deden from Bogor. Tampaknya menjadi pencuri handal untuk buff dari sang landak ya. Benar-benar dapetin aja timing dia untuk dapetin purple buff walaupun kehilangan 2 turtle terakhirnya dari turtle kedua dan ketiga dari anak-anak Onyx yang selalu berhasil mengamankan turtle-nya duluan untuk turtle pit-nya. Menuju ke arah bottom lane ya. Calvin Winata lagi dan lagi hanya fokus ke arah turretnya. Albert membuka ke arah depan. Keyboy-nya sekarang dan langsung ada Meteor Shower juga. Keyboy mau kemana? Nggak bisa lari. Santai juga diincar. Halo, mau bisa kabur kemana? Karena ceweknya yang menjadi sasaran sekarang. Dapetin 1 poin kill lagi di trade begitu aja. Dan Sans-nya masih bisa survive. Hanya mendapatkan 2 untuk 1. Pinnya tumbang Ranger Emas. Lagi-lagi cewek kali ini memberikan badannya. Lagi-lagi cewek ini merelakan dirinya ditumbangkan hanya untuk seorang Sans. Ini harusnya menjadi perhatian dari tim Onyx Esports itu sendiri sih. Dia harusnya udah lebih sadar lagi, lebih aware lagi kalau memaksakan keadaan di template game yang seperti ini. Walaupun dia menang gol, tapi landing phase-nya lihat. Mereka udah mulai berubah. Dari turret pun juga hampir sama. Kita lihat tidak ada yang menang untuk kali ini.
Yes. Masih mencoba untuk farming kembali. Dan bahkan menurut gue pribadi ini early gamenya walaupun dapat turret dengan sangat cepat. Tapi lihat sekarang di menit yang ke-8 mereka sudah langsung mendapatkan turret yang penting. Di tengahnya dapat, di bawahnya juga dapat untuk counter turretnya. Dan yang dilakukan oleh anak Onyx, apa yang akan mereka lakukan sekarang? Mau fokus untuk nge-push atau mau coba untuk start team fight? Karena 15 detik lagi turtle yang berikutnya akan muncul. Iya, kalau dari gue lebih suka dari Onyx untuk melakukan setup pick off play dari mereka sih, karena mereka punya Selena. Mereka harus bisa maksimalkan Selena yang dipakai sama Boy sekarang. Iya. Oke, tapi kalau kita bisa lihat defensive high ground yang dimiliki dari Onyx, mungkin mereka udah punya Nathan, mereka juga punya dari seorang Bull, tapi STF di sana kan bisa diamankan serang Albert, itu begitu saja di pasangan Metal Shower, dan sini hilang di depan bersara. Saat masih mencoba dengan super posisi di belakang, tapi ternyata nggak bisa berbuat banyak. Albert, STF, Finn, Bush is coming, impact belum terlalu baik, tapi Benjol terjadi di sana walai tampaknya Alekto Penalto tidak berhasil menembus, tapi kita lihat ada Satsia benar-benar tercounter dari seorang Seven yang mendahului Uranus. Langsung didapat begitu saja Clay-nya dan bahkan mencoba untuk dapat info tapi Satsia masih ada Retribution tidak ternyata. Walaupun hanya menggunakan basic attack saja dia dapetin perbuffnya. Oke, tapi di sisi lain, Araki Hoshi, mereka kali ini di arah top lane yang terdorong dan disiplinisasi yang dilakukan oleh seorang Sin berhasil membuat mereka tidak kehilangan turret lagi. Lele Kibo yang cukup berbahaya, tapi untuk di menit kali ini belum efektif. Tapi lihat teriakan solo kill dari seorang Albert dari hati terhadap seorang Rian. Beda sepertinya untuk kali ini ya. Dan bahkan di arah masuk stand, Finn mencoba untuk mengganggu, cewek menjadi pilihan jika dikeluarkan dan bahkan Finn terus play. Oh my god, mencoba dibalikan keadaan Albert sekarang seorang San, Entropi dikeluarkan, dihilangkan, Albert tertinggal, Albert tertangkap, Esteward pun hilang, dan bahkan dua harus hilang. Ini bencana. Oh my god, 4 player hilang dengan sangat amat cepat. What happened RRQ? Apa yang sedang kamu lakukan? Oh my god, lihat, tidak boleh di-goal. Onyx Esports Raja Langit mendapatkan tahtanya. Oh my god. Onyx Esports hanya dengan mudah kan satu serangan saja dan mereka berhasil mengamankan dan champion FPL season 8. Apa yang terjadi tadi? Sin, dia masih ada di posisi yang berbeda dan juga akhirnya kita melihat one straight push last hero draft dari Onyx Esports. Adanya Selena tadi nge-drive mereka untuk bisa ternyata menang dan bahkan dengan popol kupa. Early game dipegang banget oleh Onyx Esports. Memang ada sedikit momen tidak mengenakan untuk mereka, tapi ini dia Raja Galaxy MPL ID season yang ke-8 Onyx Esports. Yes, benar-benar satu serangan terakhir. Dan bahkan tadi dari seorang Brodinya atau dari Bang Sinnya tidak diperbolehkan untuk recall ke defense. Yes,